tentang perjanjian Renville. Kapan ya? Sekarang aja nggak sih di perpustakaan? Boleh tuh aku chat yang lain ya. Ini kan ceritanya, katanya kita hari ini mau puasa. Ini kan materinya banyak nih, itu dari aja. Aku latar belakang, sisanya kalian pilih. Nanti kalau kita udah dapet, baru kita rundingin. Oke? Kayaknya ini nih, aku udah dapat nih bagian latar belakang kejadian Renville. Jadi perjanjian Renville itu pada tahun 1948 tercatat sebagai salah satu peristiwa sejarah dalam usaha memperjuangkan kedaulatan bangsa Indonesia. Perjanjian Renville diambil setelah Belanda tak kunjung menepati hasil perjanjian Linggarjati pada tahun 1947, yaitu mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto. Terus Belanda juga melanggar perjanjian dengan berusaha menguasai wilayah negara Republik Indonesia yang kita tinggal ini, Serikat. Sementara Indonesia juga merasa bahwa perjanjian Linggarjati tidak menguntungkan karena wilayah yang diakui sangatlah sempit. Jadi kan tadi Fitra udah dapat bagian latar belakang kan? Nah yang lainnya gimana nih? Udah dapat bagian apa aja? Nah nih, aku sama Novel udah dapat nih bagian kronologi perjanjian Renville. Jadi kronologinya itu agresi militer Belanda pertama yang dimulai sejak 21 Juli tahun 1947 itu tidak hanya menimbulkan reaksi di tanah air, namun menimbulkan reaksi di dunia internasional juga. Nah, lalu PBB ini membentuk semacam komisi 3 negara yang terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Nah, lalu Indonesia ini lebih memilih ke Australia yang diwakili oleh Richard Kirby, sedangkan Belanda ini lebih memilih ke Belgia yang diwakili oleh Paul van Zila. Terus tuh Australia dan Belgia bersepakat memilih Amerika Serikat yang diwakili oleh Frank Walter Graham. Nah, dalam perundingan tersebut Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri yang bernama Amir Syarifuddin dan pihak Belanda yang diwakili oleh R. Abdul Qadir Hidayat Atmojo. Nah, lalu pada 8 Desember 1947 dan 17 Januari 1948, perjanjian Renville disepakati di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville sebagai tempat netral. Kapal perang Amerika Serikat USS Renville saat itu berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Jadi kan tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 itu perjanjian Renville udah disepakati. Nah, isi dari perjanjian Renville-nya itu apa? Kalau itu biar Pak jelasin. Jadi isi perjanjian Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1948 itu ada 5 isinya. Pertama, pembentukan Republik Indonesia Serikat. Kemudian ada Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam RIS, Republik Indonesia Serikat. Kemudian Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS dibentuk. Keempat, wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Dan yang terakhir, wilayah kekuasaan Indonesia dan Belanda itu dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut garis Haruan. Nah ada lagi nih isi dari perjanjian Renville itu yang dimana tentara Indonesia ditarik paksa di daerah Belanda, di daerah kekuasaan Belanda yang terdiri dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Kemudian akan terbentuknya Uni Indonesia Belanda yang dikepalai oleh Raja Belanda. Selanjutnya akan diadakannya plebiscit atau semacam referendum atau kayak pemungutan suara untuk menentukan nasib dari daerah RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dan yang terakhir akan diadakannya pemilu atau pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante RIS atau Republik Indonesia Serikat. Oh gitu ya, ternyata banyak juga ya isi dari perjanjian Renville. Tan, udah dapat bagian mana aja nih dari hasil pencarianmu? Aku udah dapat bagian dampaknya. Akibat perjanjian Renville itu, luas wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dan sangat membingungkan. Para tentara di Jawa Barat harus berpindah ke Jawa Tengah yang dikenal dengan peristiwa Lang Merah
Long March peristiwa ini. Bahkan ibu kota negara juga harus berpindah dari Jakarta karena tidak lagi menjadi wilayah kekuasaan Indonesia. Nah, ada lagi, hal ini tuh memunculkan rasa kecewa dan membuat munculnya perlawanan di berbagai daerah. Tiba Perdana Menteri Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya pada 23 Januari 1948 karena dianggap gagal mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia. Puncaknya, Belanda kembali mengkhianati kesepakatan perjanjian Renville dengan memulai agresi militer Belanda II, dan peristiwa ini tuh ditandai dengan pengeboman lapangan terbang Mambo di Yogyakarta pada 18 Desember 1944. Jadi kalau dilihat dari dampaknya, perjanjian Renville ini lebih merugikan Indonesia ya. Sampai-sampai gubernur aja mengundurkan diri karena nggak bisa mempertahankan wilayah Indonesia. Iya nih, kondisi aja makin buruk. Terus Belanda juga ingkar janji. Ya gimana nggak harus? Oke, jadi semua materi kita udah terkumpul nih. Jadi tinggal disusun-susun aja. Dan jadi tugas hari ini udah selesai deh. Kasih ya atas tugas sama kalian.